Nomor 31. Cermatilah formulir rumpang berikut. Pertanyaannya, kata yang tepat untuk melengkapi formulir pendaftaran di atas adalah titik-titik-titik. Adik-adik, kita langsung melihat untuk formulir pendaftaran Stan Bazar Ceria. Di sini untuk kata yang rumpang harus kita isi, di mana menunjukkan Bandung, terus tanggal 21 Mei 1990. Nah, ini berarti untuk jawabannya adalah tempat, tanggal lahir. Kemudian soal nomor 32, cermatilah kutipan teks pidato rumpang berikut. Pertanyaannya, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato rumpang di atas adalah titik-titik-titik. Di sini pidatonya adalah bagian dari isi. Hadirin yang saya hormati, titik-titik-titik, sampah-sampah itu dapat menyumbat aliran sungai di desa ini dan menyebabkan banjir. Nah, untuk kalimat yang tepat adalah saat ini ada banyak sampah yang mengotori sungai di desa ini. Nomor selanjutnya 33, cermatilah kalimat berikut. Pertanyaannya, perbaikan kata bercetak miring yang tepat adalah titik-titik-titik. Langsung kita lihat untuk kalimatnya di sini kata yang bercetak miring adalah meluapkan. Nah, untuk perbaikan kata yang betul adalah meningkatkan. Nomor 34. Kata yang tidak baku pada kalimat di atas adalah titik-titik-titik. Adik-adik, kita langsung saja untuk melihat kalimatnya. ADHD disebabkan oleh kerusakan ringan pada struktur otak, kurangnya aktivitas di daerah frontal otak, dan faktor keturunan. Nah, untuk kata yang tidak baku, ini adalah kata yang tidak mengikuti ejaan yang disempurnakan atau EYD. Berarti dengan kata lain, kata tidak baku ini adalah kata yang salah. Nah, untuk pada kalimat ini, kata yang tidak baku adalah aktivitas. Di mana yang seharusnya tulisan yang benar adalah aktivitas. Di sini menggunakan V atau V, bukan menggunakan F. Soal nomor 35, kalimat iklan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah titik-titik-titik. Di sini untuk gambarnya adalah orang-orang sedang memakai masker untuk melindungi diri dari virus COVID-19. Nah, untuk kalimat iklan ini biasanya menggunakan kalimat persuasif atau kalimat yang mengajak. Nah, untuk kalimat iklannya adalah ayo pakai masker untuk melindungi keluarga Anda dari penyebaran COVID-19. Nomor 36, cermatilah teks berikut. Pertanyaannya, buatlah 3 pertanyaan dengan kata tanya yang berbeda sesuai isi teks di atas. Nah, adik-adik, untuk kata tanya berarti kita menggunakan apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Langsung kita lihat untuk teksnya. Silakan adik-adik untuk membaca terlebih dahulu. Untuk 3 pertanyaannya adalah sebagai berikut. Siapa saja tokoh yang diperankan dalam tari legong? Yang kedua, dari mana asal daerah tari legong? Yang ketiga, bagaimana ciri gerakan tari legong? Nomor 37, buatlah 2 kalimat tanggapan yang sesuai dengan isi teks di atas. Untuk kalimat tanggapan, ini berarti kalimat setuju atau tidak setuju. Nah, jadi adik-adik memilih untuk setuju atau tidak setuju. Untuk jawaban soal nomor 37 adalah sebagai berikut. Saya setuju bahwa berbagai suku, agama, ras, bahasa,
dan adat istiadat yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan warisan nenek moyang yang membuat bangsa ini kaya akan keragaman. Untuk kalimat yang kedua, saya setuju bahwa suatu bangsa di Indonesia memiliki ciri khas seperti bahasa dan adat istiadat yang berbeda dari suku bangsa lain. Nomor 38, tulislah dan perbaikilah dua penulisan ejaan yang salah pada surat undangan tersebut. Langsung kita lihat untuk surat undangannya. Di sini adalah surat undangan untuk siswa kelas 6 SD Bintang Prestasi. Nah, di sini penulisan yang salah terdapat pada kata tunas kelapa. Nah, di sini untuk T-nya sendiri ini harusnya menggunakan huruf kapital ya, karena ini merupakan nama jalan. Kemudian untuk huruf K-nya ini juga harus menggunakan huruf kapital. Berarti untuk penulisan yang benar adalah jalan tunas kelapa. Kemudian soal nomor 39, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah laporan yang padu. Tulislah nomornya saja. Berarti kita menyusun untuk kalimat-kalimat tersebut. Nah, agar menjadi laporan yang padu, susunan urutannya adalah nomor 4 terlebih dahulu. Kemudian barulah nomor 2, lalu nomor 1, dan yang terakhir adalah nomor 3. Nomor 40, tulislah dua kemungkinan yang akan terjadi jika layangan Dito tidak putus. Silakan adik-adik untuk membaca kutipan ceritanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada Fahmi menjemput Dito untuk mengajak bermain layangan. Kemudian, tali layangan Dito di sini putus. Nah, untuk kemungkinannya adalah yang pertama, Dito dan Fahmi masih bermain layangan karena layangan Dito tidak putus. Kemudian, kemungkinan yang kedua adalah Dito tidak akan berlari menuju jalan raya untuk mengejar layangannya.